Jadi sebetulnya jadi problem utama di rokok elektrik menika, kalau panjenengan tahu tadi juga sampun disinggung bahwa sekarang penggunanya menika menaik drastis. Padahal sudah dibatasi, ada batas usianya itu 21 tahun kalau nggak salah. 19 nomor 21 itu sudah ada batasan pembelian. Cuman pada faktanya sekarang yang banyak pakai itu justru malah anak-anak sekolah. Dan pemakaiannya pun sudah mulai terbuka di warung-warung apa gitu, padahal secara pembelian harusnya sudah terbatasi. Panjenengan kalau mungkin pernah lihat berita-berita sabu, penangkapan sabu ini kan pasti ada barang buktinya kan, botol ngeten terus wonten sedotane, satunya ke kiri satunya ke kanan menika. Jadi kan yang satu sedotan itu untuk menampung nyedot hasil pembakaran uapnya, yang satu ke sini untuk kita sedot. Kalau lihat cara pakainya kan ini ribet, harus bawa botol kemana-mana. Nah akhirnya namanya bandar ini kan memudahkan kan konsumennya ya. Akhirnya dimudahkan melalui rokok elektrik. Terus yang kedua, rokok elektrik menika sangat bisa disamarkan aromanya kan bisa disamarkan, karena rokok elektrik menika kan rasanya kan macam-macam, ada strawberry, ada apa, jadi kan itu sangat mungkin untuk disamarkan. Dan memang terbukti banyak kasus-kasus terungkap rokok elektrik sudah mulai dipakai, terbukti untuk dipakai itu gitu. Rencananya vape ini akan dilarang, sama seperti Singapura sama Thailand itu sudah melarang. Cuman bedanya itu sekarang kan memang sedang pro kontra ya. Kalau Singapura dulu dari awal itu sudah dilarang, dari sejak awal adanya tren vape itu sudah dilarang. Kalau kita ini terlanjur boleh sedikit besar jadi sebuah industri kemudian dilarang, makanya sekarang sedang dalam proses diskusi lah, pembahasan. Cuman Pak Presiden sampun dawuh kalau memang nanti kedepannya itu memang terbukti dipakai narkoba terus akan dilarang juga. Ini yang proses pengajuan dilarang itu kita sama Malaysia. Ini gambaran mawon Bapak Ibu. Mungkin beberapa dari panjenengan sudah sampun familiar dengan kami, mungkin pernah ngundang di sekolah, di pondok, atau mungkin di lain kesempatan yang biasanya jenengan mengundang kami untuk siswa-siswa panjenengan. Sekarang ini mungkin pengetahuan ini untuk konsumsi panjenengan, biasanya untuk konsumsi siswa atau santri panjenengan, dan jenengan ternyata ada satu sisi yang memang panjenengan juga harus ngabut dan juga harus paham menika gitu. Jadi seperti data dan fakta, sebetulnya ini gambaran umum saja. Yang punya problem terkait narkoba itu tidak hanya Indonesia, jadi hampir seluruh dunia itu juga punya problem terkait masalah narkoba. Bahkan kalau dikalkulasi jumlahnya itu 300 juta lebih. 300 juta itu kan berarti mereka dikumpulkan itu jumlahnya hampir sama dengan penduduk kita. Jadi logikanya itu mereka kalau dikumpulkan jadi negara sendiri itu sudah bisa negara narkoba nopo ngoten namanya. Dan kalau kita lihat di Indonesia sendiri, secara jumlah itu sekitar 4 juta itu yang memang secara aktif dia pakai. Itu sesuai hasil survei kami terbaru. Dan ada 5 juta itu ke orang-orang yang minimal sekali seumur hidup menika pernah pakai. Nggih, semoga wow ya mboten termasuk niku kan pernah sekali pakai tadi dawe kan. Semoga mboten trito menika kan niku sampun lama kejadian, dan ini surveinya kan terbaru. Jadi memang angka ini sangat banyak, dan kami yakini bahwa angka ini menika kalau dalam istilah kami kan fenomena gunung es. Fenomena gunung es itu, kalau gunung es itu kan kelihatan dari permukaan hanya pucuknya saja, tapi di dalam permukaan air ini bisa jadi sangat lebih besar. Tapi semoga boten. Monggo saged di next lagi. Jadi gini, perlu kami sedikit buka kita wawasan bersama. Selama ini kita itu ngeten mawon. Saya kalau boleh bertanya ke panjenengan, saya yakin panjenengan pernah merasa itu ngeten. Hampir setiap hari panjenengan tuh bisa menyaksikan di TV, HP panjenengan atau di berita tuh setiap hari itu ada berita narkoba. Gitu. Ada penangkapan, ada pemusnahan barang bukti, pemusnahan lahan ganja apapun, dan itu kan hampir setiap hari. Dan pasti jenengan pernah kepikiran itu mungkin narkoba ini kok tambah akeh gitu.
niki aparate sing tambah sregep nopo narkobane sing tambah akeh atau seperti apa. Jadi seolah-olah panjenengan kok tidak pernah selesai gitu. Permasalahan narkoba kok tidak ada henti-hentinya. Jadi memang kalau memang kita membahas narkoba ini memang harus dari dua sisi, dari supply sama demand. Selama ini kita ini hanya berfokus bahwa permasalahan narkoba itu paling efektif itu hanya diberantas saja. Pokoknya dicekel bandare, kalau orang-orang di masyarakat itu biasanya pokok ketemu bandar dilmon Pak, insya Allah nanti selesai. Jadi pokoknya yang jualan itu diselesaikan. Padahal ini harus dua sisi, tidak hanya diberantas tapi juga harus dicegah. Karena logikanya ketika pencegahan ini dilakukan secara matang, pekerjaannya pemberantasan ini kan lebih gampang. Saya kasih contoh real, kenapa kok ternyata pemberantasan yang terlalu kencang ini juga memberikan problem baru. Saya kasih contoh ngeten. Panjenengan pirsa pondok pesantren sampingnya TMP niku. Selatangnya TMP enten pondok kan niku. Nah. Wonten ingkang pernah berkunjung ke dalam sering nggih. Tapi mboten warga nggih, mungkin nyambang napa mungkin menyampaikan sesuatu. Saya itu kalau kami kan juga sering kondisi ke dalam gitu. Mungkin ada beberapa program memang kita fokuskan di dalam. Panjenengan kalau pengen di dalam niku sumpek napa longgar? Sumpek, Pak. Sumpek. Kalau dari data yang kami himpun niku harusnya kan kapasitasnya itu kan hanya sekitar 300 kalau tidak 400. Tapi kan nyatanya penghuninya kan insya Allah niku sampai 600-an. Ini ada over capacity kan sampai ratusan orang. Dan itu 70%-nya menikah adalah kasus narkoba. Jadi mayoritas dari mereka itu kasus narkoba. Jadi ternyata pemberantasan itu kalau terlalu kenceng untuk dilaksanakan ternyata menimbulkan problem baru di sana. Dan hari ini pemerintah pun juga mulai getol untuk memilah Pak, antara yang make sama yang jual ini dipilah. Kalau memang yang make, pemakai, pecandu, pengguna, penyalahguna menikah tadi disampaikan Pak Kepala, arahnya direhabilitasi, jangan dipenjara. Tapi kalau memang persennya ini jualan, ya mau tidak mau tetap harus proses hukum di penjara. Karena kalau penyalahguna atau pecandu ini di penjara Pak, insya Allah nanti masuk make keluar pasti jualan. Kalau bahasa kami itu masuknya SD keluar makanya kuliah nih, sampun saja. Karena memang minimal hukuman narkotika itu kan 4 tahun Pak. Minimal hukuman kan 4 tahun ini kan sama kayak kuliah S1 minimal. Jadi kalau bahasa kami ini pasti kalau pecandu masuk ke sana itu masuknya make keluarnya insya Allah jual. Karena di dalam kan ketemu guru-gurunya yang ngajarin gue iki piye to iso kecekel ngene tak ajari carane. Makanya ini kalau menumpukan semua problem solusinya di sana ternyata kan ini juga menyelesaikan masalah. Makanya kalau seperti yang ini sesuai gambar ini, jadi memang problemnya itu antara pencegahan dan pemberantasan ini juga harus berjalan berdampingan. Bahkan kalau dari kami justru malah pencegahan harusnya lebih getol. Karena kita urusannya itu tentang problem ekonomi lah. Nanti saya jelaskan di belakang. Boleh next? Ini keadaan di Indonesia, jadi memang negara kita itu letak geografi sangat terbuka. 80% peredaran narkoba itu melalui laut, sedangkan kita terkenal negara laut. Tulungagung juga punya bibir pantai yang panjang. Apakah di Tulungagung tidak pernah terjadi peredaran melalui laut? Pernah Pak. Kalau tanya mau panjenengan mungkin modusnya gimana, ya dari kapal besar ke kapal kecil nanti ke bibir pantai ada mobil yang ngambil langsung hilang, cus gitu. Karena kan tidak semua pantai kita kan berpenghuni, minimal biarpun tidak ada aparat, tapi kalau pantai itu berpenghuni kan ada sistem sosial yang memang jadi benteng di situ. Jadi mereka memang sengaja memanfaatkan bibir-bibir pantai yang memang kosong-kosong menikah, jadi dimanfaatkan. Kemudian pasar potensial, ini prinsipnya orang dagang. Kita ini kalau dagang itu kan pasti nyari di mana orang banyak berkumpul. Kita kalau memancing kan nyari tempat yang banyak ikannya. Nah, bukan Tulungagung, Indonesia ini kan penduduknya banyak dan napa ngapunten kalau bahasa kita ini kan orang Indonesia kan banyak latahnya.
Maksudnya latah tuh nggak, kalau istilah anak muda sekarang kalau panjenengan harus pirsa, itu anak muda sekarang punya istilah namanya FOMO, Pak. FOMO itu takut ketinggalan zaman. Jadi sekarang trennya apa itu kayak orang Indonesia anak muda itu harus ikut. Sekarang trennya apa kudu melu kuwi. Kemudian peredarannya semakin marah itu, maksudnya sekarang itu trennya sudah bukan ke orang dewasa saja, tapi sudah mulai menyasar ke anak-anak. Fakta yang pernah datang ke kantor kita untuk direhabilitasi itu, insya Allah kalau ingat saya kelas 5 SD itu sudah ada di bawah kantor. Itu mulai mereka nyoba pakai namanya pil koplo, panjenengan sampun pirsa ya, karena di Tulungagung itu sangat jumlahnya banyak, peredarannya kencang, harganya murah. Makanya memang pil koplo itu kalau bagi kami memang didesain khusus untuk pangsa pasar anak-anak. Jadi sekarang itu tidak ada istilah narkoba itu hanya untuk orang dewasa yang punya duit, mboten. Jadi narkoba, karena saya katakan tadi itu kan konsepnya namanya orang dagang, mereka punya pangsa pasar sendiri. Jadi narkoba yang murah untuk pelajar ada, narkoba yang tengah-tengah ada, narkoba yang mahal juga wonten. Kemudian yang kelima itu modus jenis, nanti di belakang saya jelaskan. Ini kalau provinsi yang paling rawan, alhamdulillah kita peringkat 3 Pak, Jawa Timur. Menika patut ditepuk tangan Allah di. Tahun kemarin peringkat 2 kalau tidak salah. Sekarang turun peringkat 3. Monggo patut disyukuri napa diistighfari. Monggo next. Kalau di Tulungagung seperti ini. Nah, sebetulnya 5 potensi rawan itu saya sebutkan ini. Kita lihat dari ranking 5 dulu. Ranking 5 dulu, monggo di next. Next. Oh, tidak bisa nih. Oh, mungkin ada kendala. Jadi nomor 5 itu ngantru. Peringkat 5 itu ngantru, peringkat 4 itu sumber gempol. Oh niku nggih. Peringkat 3 menika kota, yang kedua Ngunut, yang pertama Kedungwaru, Pak. Panjenengan kalau pirsa sebetulnya kalau lihat data ini kita Pak yang harusnya paling tercoreng Pak. Nggih, karena panjenengan pirsa kantor BNN menika di Kedungwaru Pak. Kantor BNN di Kedungwaru, kasus paling tinggi di Kedungwaru. Harusnya kita yang paling malu Pak. Saya setuju. Tapi apakah kecamatan lain aman mboten? Faktanya tidak ada satupun kecamatan di Kabupaten Tulungagung yang tidak ada kasus narkobanya. Semua wonten. Ini hanya saya ranking 5 besar mawon, damel juara-juaranan. Mungkin monggo kalau mau dirayakan di rumah masing-masing. Tapi pangapunten, saya pastikan gini. Jadi saya tuh sebetulnya kalau ditanya, Mas wilayah Tulungagung yang paling rawan itu mana gitu? Saya sebetulnya jawabnya juga tidak pasti-pasti banget, karena ngeten. Dinamika permasalahan narkoba itu dinamis Pak. Saya tuh pernah debat sama kepala desa di Tulungagung, saya tidak boten nyebut desanya nggih. Ketika kami di situ, kita memang mau cross check sesuai program kami untuk pengecekan wilayah-wilayah rawan. Tapi Pak Kadisnya itu ngeyel, Mas, ning kene iki rawan piye? Sama nek ndelok nek sore iki madrasah urip kabeh, bocah-bocah padha ngaji. Jadi Pak Kades juga benar. Tapi data kami juga benar. Memang semuanya benar. Karena dinamikanya ngeten. Mayoritas itu saya pastikan bahwa ketika memang ada orang yang kasus narkoba di Kedungwaru, itu pasti bukan orang Kedungwaru. Nanti yang ketangkap Kedungwaru itu mungkin orang Ngunut, yang ketangkap di Ngunut orang Trenggalek. Jadi memang mereka sangat mungkin untuk berpindah tempat. Gampangannya itu kita tuh pasti kan tidak pengen mengotori rumah kita sendiri. Kalau bicara rumah orang lain kan ngoten. Jadi memang mereka pasti berpindah-pindah tempat dan mereka tidak berani di wilayahnya sendiri. Jadi data ini dinamis Pak. Sangat mungkin nanti beberapa tahun ke depan mungkin setiap tahun akan ganti. Kayak 2 tahun kemarin itu nomor 1 menika Boylangu pernah. Boylangu itu pernah di ranking 1. Ngunut itu beberapa kali nomor 1 terus. Tapi sekarang digeserkan oleh Kedungwaru. Karena panjenengan pirsa sebetulnya parameternya kan banyak. Selain kasus itu banyak titik-titik rawan. Kita sekarang pirsa sampun panjenengan pirsa sekarang banyak kos-kosan dengan privasi tinggi, temboknya kayak benteng-benteng besar ngoten, pemilihnya tidak ada,
Jadi keluar masuk gampang, tempat hiburan juga mulai banyak warung-warung yang berkamuflase menyediakan hiburan yang lain. Kemudian toko-toko miras sudah mulai ada di banyaklah faktor yang ngoten. Baik, next. Jadi memang ngeten. Saya tadi sebelum mulai acara menika buka Google, saya penasaran dengan jumlah tersangka narkoba di Tulungagung itu tahun 2000 terbaru kan berarti 2025 itu ada 183. Jadi jumlah tersangka narkoba di Kabupaten Tulungagung, kalau panjenengan bisa 183 menika mayoritas adalah usia produktif. Angka ini besar Pak, saya itu angka ini besar. Kalau jenengan boleh bandingkan dengan kabupaten-kabupaten sebelah niku, Tulungagung niku termasuk besar. Tadi sampaikan kan memang dawe itu kan memang kita itu kayak napa tadi Delta, Muara menika. 183 menika mayoritas usia produktif, dan sebetulnya kalau dilihat dari sisi keberhasilan ungkapan memang bagus. Banyak ungkapan, banyak tersangka. Cuman kita tuh memandang dari sisi yang berbeda, ngeten. Kalau 180 katakanlah yang saya anggap 150 aja, itu nom-noman semua. Kalau tiap tahun Pak diambil 150, nanti 10 tahun ke depan itu namanya Tulungagung ini nanti akan habis Pak. Jadi kalau makanya tadi balik malih, kalau memang kita selalu memfokuskan bahwa narkoba itu hanya untuk diberantas saja, itu nanti efeknya. Namanya Tulungagung nanti telas, jenengan kita semua lah tidak punya roda regenerasi di kawasan ini nanti, karena semuanya kena kasus narkoba menikah. Karena memang usianya mayoritas usia produktif, dan dari segi bisnis usia produktif ini kan menjanjikan. Semakin lama orang kecanduan ini kan semakin lama dia jadi pelanggan tetap, cuannya tetap mengalir gitu loh. Boleh next malih. Nah ini yang jadi topik utama tadi. Jadi di kita tuh punya namanya NPS, New Psychoactive Substances. Kalau secara sederhana dipahami menika jenis narkoba baru. Ada 1.400 lebih di dunia. Ada 100 itu masuk teridentifikasi masuk ke Indonesia, dan 95 itu sudah diatur di peraturan. Ngeten mawon. Saya sedikit ini aja. Panjenengan pernah ingat mboten? Panjenengan pirsa Raffi Ahmad. Raffi Ahmad pirsa nggih? Kalau panjenengan ingat, Raffi Ahmad dulu pernah kasus narkoba, ketangkep BNN, gitu. Nah, saat itu Raffi Ahmad tidak dipenjara, betul nggih? Mayoritas orang akan berpikir, wah Raffi Ahmad duit tuh, makanya dia tidak dipenjara. Saya yakin panjenengan mungkin salah satu yang berpikiran seperti itu tuh, karena Raffi Ahmad itu kan sugih, dia sangat mungkin untuk membeli, katakanlah untuk nuku benda di penjara. Akhirnya Raffi Ahmad saat itu kan hanya direhabilitasi. Jadi faktanya kalau panjenengan pirsa, ya memang pengaruhnya karena Raffi Ahmad sugih, cuma dia nggak membeli hukum. Jadi kebetulan Raffi Ahmad itu saat itu narkotika yang dipakai itu namanya metilon Pak. Metilon itu turunan dari ada narkotika namanya katinon. Katinon itu turunannya lagi ada namanya daun kat. Daun kat itu daunnya kayak pucuk teh itu. Katanya kalau di Timur Tengah itu biasa dibikin kayak teh diseduh gitu. Itu memang untuk menaikkan stamina. Jadi problemnya adalah narkotika yang dipakai Raffi Ahmad menika saat itu ketika dia pakai itu belum ada di undang-undang. Jadi dia pintar karena dia punya duit, dia ngakses narkotika yang dari luar negeri dia impor, biarpun harganya mahal kan sangat terbeli agar memanfaatkan celah hukum itu tadi. Makanya itu kan kelebihannya. Jadi NPS menika. Kemudian bentuknya menika macam-macam. Kalau sekarang yang paling boleh di next. Nah, sekarang yang sedang ramai itu melalui rokok elektrik. Jadi sebetulnya jadi problem utama di rokok elektrik menika, kalau panjenengan tahu tadi juga sampun disinggung bahwa sekarang penggunanya menika menaik drastis. Padahal sudah dibatasi, ada batas usianya itu 21 tahun kalau nggak salah. 19 nomor 21 itu sudah ada batasan pembelian. Cuman pada faktanya sekarang yang banyak pakai itu justru malah anak-anak sekolah.
dan pemakaiannya pun sudah mulai terbuka di warung-warung apa gitu, padahal secara pembelian harusnya sudah terbatasi. Menika satu. Yang kedua, kebetulan prinsip kerja rokok elektrik menika mirip dengan prinsip kerja alat pakai narkoba. Jadi dari yang benda padat ataupun benda cair kemudian dipanaskan keluar uap, uap ini yang dihisap. Sama kayak orang pakai sabu nih. Panjangan kalau mungkin pernah lihat berita-berita sabu, penangkapan sabu ini kan pasti ada barang buktinya kan, botol ngeten, terus wonten sedotane, satunya ke kiri, satunya ke kanan menika. Jadi kan yang satu sedotan itu untuk menampung nyedot hasil pembakaran uapnya, yang satu ke sini untuk kita sedot. Kalau lihat cara pakainya kan ini ribet, harus bawa botol kemana-mana. Nah akhirnya namanya bandar ini kan memudahkan kan konsumennya ya. Akhirnya dimudahkan melalui rokok elektrik. Rokok elektrik itu bawanya gampang, tinggal disaku. Terus yang kedua, rokok elektrik menika sangat bisa disamarkan. Aromanya kan bisa disamarkan. Karena rokok elektrik menika kan rasanya kan macam-macam. Ada strawberry, ada apa. Jadi kan itu sangat mungkin untuk disamarkan, dan memang terbukti banyak kasus-kasus terungkap rokok elektrik sudah mulai dipakai, terbukti untuk dipakai itu. Memang faktanya, faktanya ini masih terjadi di kota-kota besar. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti sampai ke wilayah juga nyampe gitu loh. Karena dulu faktanya juga semua narkotika dulu awalnya kan hanya dari kota-kota besar, tidak sampai ke wilayah-wilayah kayak gini. Tapi perkembangan zaman kan akhirnya masuk ke wilayah. Kalau yang dulu katakanlah ada narkoba mahal, nanti dengan namanya mutasi kimia tadi jadi lebih murah lagi. Jadi kalau panjangan pirsa di narkotika itu, di dunia pernarkobaan itu juga ada istilah KW-KW-an juga ada. Sabu KW, nopo KW. Karena kan secara kualitas, secara kimia diturunkan, fungsinya nopo untuk menekan harga, biar harganya semakin terjangkau. Dan yang paling mengkhawatirkan terkait narkotika yang jenis kimia kayak gini, ini kan lebih ramah tempat. Maksudnya ngeten, kalau kita mau pakai ganja, kita pasti butuh lahan untuk nandur gitu. Tapi kalau narkotika kimia gini, kita hanya butuh satu ruangan kamar mawon itu sudah bisa memproduksi narkoba tanpa harus nanam. Jadi ngoten, makanya yang dikhawatirkan, makanya kan banyak kasus-kasus itu pasti terungkapnya di apartemen, di kamar kos-kosan, di ruko, yang ternyata dia pabrik narkotika sangat besar. Gitu. Next, ya alhamdulillah tadi sampun sudah kepala, jadi ada fatwa MUI Jatim nomor 1 tahun 2026 menikah sampun fatwakan haram. Semoga menikah nanti bisa jadi semangat bagi kami, kemudian pemerintah juga mendukung kalau memang nanti kedepannya seperti ini, rencananya vape ini akan dilarang, sama seperti Singapura sama Thailand itu sudah melarang. Cuman bedanya itu sekarang kan memang sedang pro kontra ya. Kalau Singapura dulu dari awal itu sudah dilarang, dari sejak awal adanya tren vape itu sudah dilarang. Kalau kita ini terlanjur boleh sedikit besar jadi sebuah industri kemudian dilarang, makanya sekarang sedang dalam proses diskusi lah, pembahasan. Cuman Pak Presiden sampun dawuh kalau memang nanti kedepannya itu memang terbukti dipakai narkoba terus akan dilarang juga. Ini yang proses pengajuan dilarang itu kita sama Malaysia. Next, balik. Ini lingkaran setan. Jadi orang kecanduan itu sebetulnya hanya memutar mawon. Siklus hidupnya hanya ini aja, mulai dari penasaran pakai, kemudian efek sesaat, pengen pakai lagi. Nah, di dunia kecanduan itu ada namanya toleransi dosis, Pak. Ini yang mungkin beberapa dari kita mungkin dari yang besok ya. Nanti setelah ini saya jelaskan toleransi dosis. Kemudian ada mulai adiksi kecanduan sampai mulai berdampak pada kehidupan, dan itu muter terus. Tidak ada yang lain. Di hidupnya orang pecandu itu hanya ini aja. Next. Jadi ini kondisinya ini awalnya tuh pasti coba-coba. Di sini sampun jadi template gitu. Awalnya coba-coba, ditawari, dihapusi, macam-macam lah. Dan rata-rata yang terjebak itu pasti di fase nomor 1 ini. Karena anggapannya orang itu pasti nyoba sekali 2 kali itu tidak apa-apa lah. Nanti kalau tidak pengen pakai ya tinggal berhenti saja. Padahal tidak semudah itu. Pemakaian sekali 2 kali itu ada rasa pasti pengen
nyoba lagi, pengen lagi, apalagi didukung dengan lingkungan atau mungkin pertemanan yang memang mendukung untuk pakai lagi. Kita nggak pengen pakai nih, tapi setiap hari ketemu sama teman-teman kita yang pakai, pasti kan mesti demi nopo nggih ngangkuten pertemanan nggih, pertemanan gue jare boloku kan, apalagi Tulung Agung ini kan katanya orangnya besti menika. Kemudian mulai yang situasional itu maksudnya pada kondisi tertentu, pas ngumpul saja, pas ada acara apa, baru yang pengguna reguler. Reguler itu maksudnya sudah dia punya jadwal minum, misalnya seminggu sekali, 3 hari sekali, sehari sekali, mungkin ditempelnya temboke ngoten, oh bahaya ngombe narkoba misalnya. Nah, puncaknya menika yang sudah adiktif. Adiksi itu ndak punya jadwal, Pak. Mbok pagi pakai, siang pakai, sore pakai, malam pakai nggih kelakon. Ya memang seperti itu faktanya. Sakit di next. Nah, itu yang saya jelaskan tentang toleransi ya, adaptasi dosis mestinya ngeten. Saya boleh cerita sedikit nggih. Jadi saya itu pernah kebetulan ada ngobrol dengan anak kelas usianya itu 3 SMP, Pak. Usia kelas 3 SMP, cuman kebetulan saat itu anak itu putus sekolah, Pak. Enggak sekolah, cuman kalau dihitung usia itu kelas 3 SMP, dia datang ke kantor untuk rehabilitasi. Dia pakai pil koplo, Pak. Pemakai berat banget. Saya guyoni ngeten, kita kan datang kan kita terima nggih. Saya kebetulan pas di situ saya guyoni ngeten. Piye, enak gitu. Wah, enak, Pak. Terus saya tuh niatnya hanya guyon saja, saya dendeni gitu loh. Wah, enak, Pak. Loh, kok ngetil enak? Emang apa kowe ngetil sing ngombe kuwi asli gitu. Dan dia dengan pede jawab ngeten. Wah, asli, Pak. Pokok tak ombe mumet asli, Pak. Selama saya minum pusing itu asli. Berarti kan parameter kepuasannya kan pusing menika. Padahal kan kalau orang normal itu kan kalau pusing minum obat kan biar sehat. Lah ini orang sehat minum obat ya sehingga ini kebalik, Pak. Ini kan pola pikir yang terbalik, tapi ini kan real nyata. Nggak usah pakai narkoba lah. Orang mabuk ini kan puncak nikmatnya kan pusing. Mabuk ini kan pusing juga tuh. Selama dia merasa belum pusing kan, wah sik kuat ini. Ditambahi sampai akhirnya mabuk itu kan puncaknya kan sebetulnya pusing. Nah, maksudnya toleransi dosis itu ngaten. Katakanlah saya pakai misalnya gitu, contoh mawon gitu. Saya pakai pemakaian awal itu 1 butir misalnya. Saya pusing. Nanti mungkin minggu depan atau 2 minggu ke depan saya minum 1 kan enggak pusing. Kira-kira yang saya lakukan apa? Dosisnya kan tak tambah. Minum 2. Nanti saya minum 2 enggak pusing. Oh enggak melu ya. Saya tambah lagi minum 4. Dan itu terus, Pak. Minum 4, minum 8. Sampai kapan? Sampai sekuatnya tubuhnya. Saya tuh pernah ketemu langsung, Pak, dengan anak bukan anak, remaja lah, sampun boten sekolah saat itu. Itu saya tanya, sekali ngombe pil koplo piro? Ya enggak mesti, Pak. Kira-kira piro? Saya tanya gitu. Ya sekitar 45 neng 50 lah, Pak. Jadi dia tuh sekali konsumsi itu antara 45 sampai 50 butir, Pak. Gig. Bayangan saya pil koplo ini kan warnanya putih kecil-kecil ngoten. Nggih kayak ngemis sanghe mungkin yang di bayangan dia kan putih-putih. Tapi memang itu real. Jadi memang di dunia narkotika tuh ada namanya toleransi dosis tuh wonten. Nah, cuman ngeten problemnya kan ini juga perlu kita pahami bersama. Beberapa jenis narkotika itu kan juga digunakan di dunia medis gitu. Obat bius, obat penenang. Makanya sebetulnya saya tuh kadang ngapunten, boten terlalu cocok lah ada kata-kata ngeten misalnya dunia indah tanpa narkoba. Karena kan satu sisi kan kita masih butuh katakanlah obat bius ngoten. Bayangan di dunia ini tidak pernah nonton obat bius, kan nggih problem juga anak-anak kecil yang disunat tidak pakai bius misalnya. Pak dokter jangan pakai bius itu narkoba. Kasihan anaknya kan bebas narkoba, ngoten kan tidak boleh. Jadi satu sisi kan sebetulnya masih dipakai. Makanya kan yang jadi problem sebetulnya bukan narkobanya, tapi penyalahgunaan narkoba menika. Itu nggih terkait dosis dan mengapa juga orang-orang yang melakukan proses operasi sunat mereka kan tidak pernah kecanduan. Kan betul nonton anak kecanduan sunat misalnya. Karena dia sunat kan pakai narkoba. Tapi kok mboten kecanduan misalnya. Ya karena apa kan satu dosisnya kan tepat, pas.
Dan yang kedua, yang ngatur dosisnya kan dokternya. Tapi kalau orang pakai narkoba kan yang ngatur dosisnya dia sendiri. Sedangkan kita yakin dia kan tidak punya ilmu untuk ngatur dosis-dosis menikah. Makanya tadi pokok kurang mumet tambahi, kurang mumet tambahi. Jadi tidak ada ceritanya di dunia medis orang dibius menikah menikmati. Misalnya kalau dibius nih, jauh sonten. Dan saya bilang, Pak, kok enak ya Pak dokter? Kalau nyuwun tambah napa angsal? Kan tidak boleh. Karena memang dosisnya sudah ditata. Makanya proses itu tidak menimbulkan kecanduan. Kemudian yang kedua itu namanya overdosis, Pak. Overdosis itu tubuhnya sudah tidak nerima, sudah mentok. Baru yang ketiga itu namanya sakau. Sakau itu gejala tubuh yang keluar ketika memang orang terbiasa pakai, waktunya pakai, tapi narkobanya tidak ada. Jadi pengen pakai, ngapunten, karena memang narkoba niku beli nopo gratis. Kan beli toh, namanya orang beli tuh pasti pernah ada di fase pengen pakai tapi tidak punya duit. Bingung mau ngapain, makanya kalau panjenengan pirsa dulu pernah ada fenomena yang apa nyilet tangan menikah kemudian darahnya dihisap, itu kan dia sebetulnya berharap pengen tuku narkoba tapi tidak punya duit, terus dia berpikiran, loh aku kan gen narkoba suwi gitu loh, otomatis aliran darah saya ini kan ada narkobanya. Jadi yang dia harapkan ketika dia menghisap darah ini, dia bisa mendapatkan efek yang sama ketika dia pakai narkoba. Gini ku ibaratnya saking kalau bahasa kami saking petengi lah. Dan kalau panjenengan pirsa, sakau ini sakitnya luar biasa. Ini fakta yang kami tanyakan dan kami buktikan ke beberapa orang yang sampun pernah merasakan. Jadi ketika tubuh ini, jadi ngeten, orang kalau sudah kecanduan itu sebetulnya yang kecanduan itu tidak hanya pikirannya Pak, tapi tubuhnya juga kecanduan. Contoh ngeten lah, panjenengan ngopi sedanten nggih. Oke, kita sepakat bahwa kopi itu termasuk narkoba Pak. Termasuknya yang bahan adiktif. Jadi dia bukan narkotika, bukan psikotropika, dia bahan adiktif. Dia zat juga yang bisa bikin kecanduan. Cuman bedanya tidak melanggar hukum, teman-teman. Nah, bukti bahwa kopi itu bikin kecanduan. Panjenengan kalau terbiasa ngopi, tiba-tiba pengen panjenengan ngersane kopi, tapi kopinya habis, pasti kan pusing. Panjenengan minimal nopo ya, marah, emosi gitu. Itu kan sebetulnya gejala tubuh kita kan sudah kecanduan. Tubuh kita yang minta, bukan ininya tapi tubuhnya yang minta. Kayak jenengan terbiasa pagi sarapan misalnya, tiba-tiba tidak sarapan, pan perih gitu. Nah itu kan sebenarnya bukan psikisnya yang minta, tapi tubuhnya yang minta. Sebetulnya orang kecanduan juga gitu. Waktunya pakai narkoba kok nggak ada narkobanya, katanya tubuhnya tuh sakit semua, rasanya balon itu kayak diprotoli kalau katanya. Tubuhnya kayak ditusuk-tusuk, macam-macam, meriang apa, makanya harus dicukupi gitu. Kemudian yang keempat tadi, yang keempat ini ada craving. Craving itu yaitu rasa pengen pakai lagi, pengen pakai terus. Kemudian terakhir pasti timbul penyakit. Di situ kami sampaikan kenapa kok ada gangguan jiwa, Bapak Ibu. Ini monggo saged diingatkan ke khususnya ke anak-anak siswa-siswi santri panjenengan nggih. Gangguan jiwa ini berlaku ke pemakaian pil koplo. Pil koplo itu masuk psikotropika. Psikotropika itu adalah zat ketika memang dikonsumsi itu yang dihajar pertama itu otak Pak. Jadi yang dihajar itu otak terus. Pemakaian pil koplo jangka panjang itu yang sering kasus terjadi di kantor kita itu pasti lama-kelamaan pasti gangguan jiwa. Karena yang diserang adalah psikisnya. Kemudian penyakit-penyakit yang lain yang pada umumnya terjadi kayak hepatitis sama HIV/AIDS. Kemarin baru ada berita ternyata Tulungagung HIV/AIDS-nya mengkhawatirkan gitu. Dan itu ternyata di angka-angka pelajar juga tinggi. Faktanya seperti itu. Monggo next. Nah, menika gambaran kalau jangan pengen pirsa modele orang pakai narkoba. Mabuk dia. Niko pakai lem, Pak. Ngirup aromanya lem ini. Ciri anak masa depan bangsa Indonesia. Dia tarik lagi bro. Kalau kita lihat ini kan masih SMP kalau topinya kayaknya. Lem ini kan murah meriah asik, dan bro. bisa dibeli dimanapun. Tarik bro, dia kaget bro. Dia Boleh next. Lu nggak tahu nggak Tuhan? Lu Tuhan nggak? Tuhan nggak lu? Pegang deh, gua mau belajar dulu. Belakang tadi nih.
Pegangin. Ini udah bilang kucing, pegangin. Aku masuk gua. Tiduran aja, tiduran. Nggih, ngoten niku lah gambarnya. Yang itu kita hadapi sehari-hari Pak di kantor. Di next malih monggo. Pak Dilan mau berkomentar. Ngapunten Pak, ini sedikit memang penting kami sampaikan. Sebetulnya memang kalau lihat video ini kan ini terjadi di Indonesia Pak, Bu nggih. Di bagian, cuman bukan Indonesia yang bagian sini. Cuman apakah di sekitar sini tidak terjadi? Insya Allah kok wonten. Kok kedung waru Pak. Jadi kalau panjenengan mirsani kan, kalau panjenengan notice ini kan yang belakang anaknya, yang depan ini kan orang tuanya. Jadi kalau bahasa kami ini family party Pak. Party sak keluarga. Sini ngeten, ada poin penting yang perlu kami sampaikan adalah ini memang tugas kita untuk dobrak kebiasaan sosial Sebetulnya jadi problem ini adalah ketika memang hal seperti ini dianggap wajar, dinormalisasikan. Maksudnya ngeten, alah jenengi nom-noman ini kan yo biasa. Ada yang bilang gini, neng kini ada teh ini Mas. Jadi tidak apa-apa. Saya itu pernah Pak di sekolah, salah satu sekolah, pas kita ngisi materi, kemudian saya dihadapkan, Mas, ada salah satu siswa kita yang nakal Mas. Ngumpir akal-akalan minta tolong jenengan nopo nggih, jenengan kejangi nopo ngoten. Akhirnya saya temui kan. Saya tanya kenapa? Karena anak ini minum. Jadi dia sangat biasa, minum miras itu biasa banget. Saya tanya gini, saya tahu sampean kok iso ngombe iki lho, olehmu teko ndi? Saya tanya gitu kan. Dia jawab nopo? Lah bapak kula sadian lho Pak. Saya tuh Pak, saya juga tidak tahu mau ngomong apa lagi. Lah bapak kula sadian Pak. Lah gimana? Akhirnya keluarga jadi benteng yang kita harapkan kan justru malah jadi teladannya itu. Jadi saya mau nuturin itu udah jadi karena saya sendiri juga tidak tahu mau ngomong apa ngoten. Kok iso oleh kondi? Lah bapak kula sadian. Nggih, saya mingkem, tidak tahu mau harus ngomong apa ngoten. Next. Ini aja lah gambaran kalau dari sudut pandang ekonomi. Jadi uang itu tidak ada artinya bagi seorang pecandu. Jadi kalau orang kecanduan narkoba ini uang itu sudah kayak angin lewat, wus gitu aja. Padahal kalau uang itu kan mungkin dari kita sangat berharga banget gitu. Ini saya bikin perbandingan mawon. Jadi 1 gram sabu itu sama 1 gram emas itu harganya hampir sama. 1 gram sabu itu hanya sebesar plastik kacang nih kalau. Dan itu hanya beberapa kali pakai habis. Kalau emas kan sangat disimpan. Next. Ini yang mungkin yang paling penting untuk kami sampaikan di sini sebelum ini materi berakhir. Jadi sekarang itu kita jangan hanya terfokus pada permasalahan orang yang menyalahgunakan narkoba. Tapi sekarang trennya itu sudah bergeser ke orang yang jualan narkoba. Maksudnya ngeten. Sekarang tuh ada istilah dia nggak suka narkobanya, tapi mau duit narkobanya. Saya kalau bikin analogi sederhana ngeten. Jenengan pirsa pabrik jarum niku. Rokok niku lho. Niku yang punya ngerokok napa mboten? Mboten. Yang punya gudang garam ngerokok napa mboten? Mboten toh. Saged di next, Pak. Nggih, karena memang mereka ini murni berbisnis. Murni yang mereka jual, yang mereka janjikan adalah finansial. Makanya sekarang tuh banyak orang tuh nggak tertarik pakai narkoba, tapi tertarik untuk jualan narkoba karena rentang keuntungannya ini besar. Tapi ngapunten kula mboten memberikan ide gini. Enten mawon. Pernah terungkap itu sekeluarga, Pak. Dia itu dari terminal Bungurasi Surabaya itu
akhirnya kena tim kami di Terminal Gayatri. Saat itu masih lama, belum Terminal Gayatri, Terminal Tulungagung. Satu keluarga itu membawa tas isinya sabu, tapi dia nggak tahu, dia hanya dititipi orang, Mas, aku minta tolong nitip tas ini, nanti tak kasih uang 5 juta kalau nggak salah. 5 juta itu hanya membawain tas dari Surabaya ke Tulungagung. Itu kalau dipikir kerja ini pun kok penak men. Niku nggih. Yang kedua, panjenengan kalau pirsa kurir-kurir narkoba menika. Saya mungkin tanya oleh teman-teman tim pemberantasan menika, saya tanya kurir iki piro to bayarane. Jadi sekali pengiriman menika itu antara 50 ribuan sekali ngirim barang. Berarti kalau dia dalam sehari ngirim 10 itu kan sudah 10 paket kan sudah 500 ribu. Dan semakin banyak barang yang dikirimkan itu semakin tinggi bayarannya. Ini kan kalau secara ekonomi kan memang menjanjikan, tidak perlu keahlian khusus, tidak perlu sarjana nopo-nopo gitu. Yang penting dan sepeda motor kali kendel ngoten namanya modalnya. Insya Allah sugih nih umumnya. Makanya kalau guyonan saya itu kadang sama anak-anak itu, saat ini ada 4 cara kaya mendadak Pak. 1 warisan, 2 pesugihan, ketiga korupsi, ketiga jualan narkoba Pak. Ini guyon mawon. Karena memang nyatanya memang keuntungan finansialnya itu luar biasa. Apalagi para bandar-bandar ini. Karena di level tingkat pengecer pun itu sudah bisa menghasilkan keuntungan yang banyak. Apalagi ke level bandar. Tapi sekali lagi kami tidak memberikan dosa mungkin dikira kula wah ini ide baru ini untuk berbisnis dengan bisnis sampingan nih. Tapi ngapunten nggih, saya jamin Pak, saya jamin sebanyak-banyak apapun uangnya bandar itu hidupnya tidak akan tenang. Kalau mungkin bahasa panjenengan mboten barokah nggih. Kalau bahasa orang awam hidupnya tidak tenang. Jenengan kalau uang 1 juta pun hasil narkoba, jenengan jalan di Apollo sama keluarga niku saya yakin pikiran pun mboten tenang. Biarpun nyekel duit kathah. Karena kan pasti namanya orang melanggar aturan itu pasti kan enggak ada sisi-sisi khawatiran, ngukik konangan, ngukik kecekel, ngukik ini ngoten. Hidupnya tidak tenang. Yang kedua, tidak bisa dibanggakan. Anak kalau tanya, Pak jenengan kok duitnya kok watah meni kerjane napa lho? Perasaan yo mek ning omah tok ngoten. Lah niku gitu. Itu nanti pasti akan terungkap, ngoten. Itu tadi nggih. Jadi murni yang dijual adalah kecanduan. Monggo next. Ini yang bisa panjenengan lakukan kalau dari segi promosi, monggo ini bisa disesuaikan dengan lingkungan masing-masing. Panjenengan mungkin bisa memanfaatkan apa yang ada di sekolah, di pondok, atau mungkin di lingkungan panjenengan ada poster, banner, atau mungkin punya video-video yang bisa disampaikan, ditampilkan, monggo. Kemudian punya kegiatan-kegiatan sekolah yang bisa mungkin ditemakan narkoba, dan itu sangat bisa panjenengan lakukan sendiri tanpa harus menunggu BNN misalnya. Saya jenengan mau bikin lomba antar kelas, misalnya bikin poster narkoba, ngoten sekecil apapun, insyaallah niku wonten manfaatnya. Kemudian banyak lah. Kemudian yang kuratif ini maksudnya kita titip pesan. Jadi sebetulnya pecandu narkoba itu sangat mungkin ada dimanapun. Bahkan di mungkin titik-titik yang mungkin kita anggap aman itu wonten. Jadi tidak ada jaminan itu orang dengan background apapun itu nggak pakai narkoba niku mboten wonten. Faktanya semua orang dengan background apapun itu ada yang jadi pecandu. Nah, mungkin barangkali ada mungkin santri jenengan, siswa jenengan, kalau memang wonten yang menyalahgunakan atau terindikasi pakai, monggo langsung dikomunikasi dengan kami. Dan ini intinya mohon didukung untuk agar mereka pulih, bukan malah dikucilkan. Ngeten wonten ini terakhir nih, sebelum saya akhiri, wonten ada cerita tuh ngeten. Jadi dulu ada anak kelas 2 SMP Pak, Bu. Itu sekolah tuh sudah susah payah untuk ngerayu anak ini untuk rehab di BNN. Akhirnya berhasil anak ini direhab Pak. Setelah direhab dia selesai, artinya dia kan kita kembalikan ke sekolah untuk menjalani kehidupannya lagi. Nah, tidak beruntungnya anak ini ternyata memang itu support system itu memang harus penting dibangun ya. Anak ini dapat label. Akhirnya setiap kesalahan kecil yang anak lakukan ini pasti dikaitkan. Contoh ngeten, anak ini terlambat. Wow, gue telat, wancene gue mbiyen gawe narkoba. Anak ini nggak ngerjain PR. Yo, aku pantas gue ngerjain PR, dong gue mbiyen gawe narkoba. Akhirnya anak ini kan yang awalnya semangat tertutup. Pakai lagi Pak, saya itu pakai lagi.
Jadi seperti itu, mohon untuk dibangun kepercayaan agar saya yakin santri-santri siswa-siswa jenengan yang di bawah jenengan ini sangat-sangat banyak, dan problem sosial seperti narkoba ini sangat mungkin terjadi. Jadi monggo bangun konektivitas antara guru dengan panjenengan, panjenengan kalau dengan kami nanti kami siap, tinggal di calling mawon. Baik, mungkin ngapunten niki wae kok nggih ndak krasa ceritanya sangat-sangat panjang. Baik, semoga nanti bermanfaat dan saged yang kami harapkan nanti apa yang panjenengan dapatkan di sini juga disampaikan ke lingkungan panjenengan masing-masing. Baik, terima kasih Pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Baik Pak Afi maupun Pak Angga jadi banyak